Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Nugroho dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Unisnu Jepara. Pada kesempatan video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai petunjuk penggunaan atau langkah-langkah petunjuk penggunaan salah satu media pembelajaran, yaitu media keyboard. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai langkah-langkah petunjuk penggunaan media keyboard, kita perlu tahu apa sih media keyboard itu? Ada yang sudah tahu? Nah, tepat sekali. Media keyboard adalah media pembelajaran atau salah satu media pembelajaran atau alat peraga dalam pembelajaran matematika yang dikhususkan pada bab geometri. Media keyboard adalah alat peraga yang dibuat dari papan yang di atasnya diberikan paku-paku guna mengkaitkan karet atau tali yang bisa membentuk bangun datar dan bisa untuk mengetahui keliling dan luas bangun datar tersebut. Dari penelitian yang saya lakukan beberapa bulan yang lalu di salah satu SD atau sekolah dasar di Kabupaten Jepara, tepatnya penelitian di kelas 3, di mana saya menjumpai beberapa siswa yang belum mampu atau belum memahami materi pada pembelajaran matematika, tepatnya pada tema 7 subtema 3 dengan konsep dasar 3.10, yaitu menjelaskan dan menentukan keliling bangun datar. Dari hal tersebut membuat saya berinisiatif untuk menentukan dan mengangkat sebuah judul artikel yang akan saya buat, yaitu efektivitas media keyboard terhadap hasil belajar materi keliling dan luas bangun datar kelas 3. Baik, bagaimana sih langkah-langkah petunjuk penggunaan media keyboard itu? Simak videonya sampai selesai. Baik, saya akan menjelaskan mengenai langkah petunjuk penggunaan media keyboard. Langkah petunjuk penggunaan media keyboard yang pertama yaitu siapkan media keyboard lengkap dengan perlengkapannya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah media keyboard dengan perlengkapannya. Perlengkapannya yaitu karet, bilah atau karet atau tali apapun yang bisa kita buat sebuah pola gambar yang ada di paku-paku media keyboard ini. Yang kedua, langkah petunjuk penggunaan yang kedua, buatlah sebuah pola gambar pada papan berpaku atau media keyboard ini. Misalnya, contohnya kita di sini akan membuat sebuah pola gambar bangun datar persegi panjang. Nah, persegi panjang. Kemudian di sini juga kita akan buat segitiga siku-siku. Nah, ini adalah sebuah bangun datar yang kita buat di media keyboard. Yang ketiga, setelah kita membuat pola gambar di media keyboard, kita bisa mencari keliling dan luas dari bangun datar ini. Tapi sebelum kita mencari keliling dan luas bangun datar yang sudah kita buat, kita perlu tahu apa sih keliling dan luas itu. Nah, keliling yaitu panjang sekeliling suatu bangun atau jarak di sekitar suatu bangun. Jadi keliling adalah panjang sekeliling suatu bangun atau jumlah total sisi pada bangun datar. Kemudian luas yaitu seluruh bagian yang menutupi di suatu bangun datar tersebut atau daerah yang dibatasi oleh dari sisi bangun datar tersebut.
Setelah kita mengetahui keliling dan luas bangun datar, kita bisa mencari keliling dan luas bangun datar tersebut. Kita bisa menghitung keliling dan luas bangun datar yang sudah kita buat. Contohnya di sini bangun datar persegi panjang. Nah, bagaimana kita mencari keliling dari persegi panjang ini? Cara kita mencari keliling persegi panjang ini yaitu kita misalkan di sini adalah titik paku ini, yaitu adalah titik A, B, C, D. Cara mencari kelilingnya yaitu titik A, B, panjang titik A, B dijumlahkan dengan B, C, dijumlahkan dengan C, D, dijumlahkan dengan D, A. Jadi A, B plus B, C plus C, D plus D, A. Nah, itu adalah keliling persegi panjang ini. Kemudian kita bisa menghitungnya keliling. Di sini titik A sampai titik B. Kita bisa menghitung 1, 2, 3. Kemudian kita lanjut ke titik C yaitu 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari titik C kita bisa lanjut ke titik D yaitu 10, 11, 12. Dari titik D kita kembali ke titik A yaitu 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, jadi keliling persegi panjang ini adalah 18 satuan persegi. Kemudian bagaimana kita mencari luasnya? Kita dapat mencari luasnya dengan langsung menghitung kotak yang ada di dalam bangun datar persegi panjang ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi luas persegi panjang ini yaitu 18 satuan persegi. Di sini kita akan mencoba menghitung bangun datar yang berbentuk segitiga siku-siku. Contoh lain dari persegi panjang yang telah kita buat tadi. Cara mencari keliling segitiga siku-siku yang ada di papan dibuat ini sama dengan cara mencari keliling persegi panjang tadi, yaitu kita misalkan di sini adalah titik A, B, C. Jadi cara mencari kelilingnya yaitu panjang titik A, B dijumlahkan dengan panjang titik B, C dijumlahkan dengan panjang titik C, A. Nah, itu adalah keliling bangun datar segitiga siku-siku yang ada pada dibuat ini. Seperti kita bisa menghitungnya dari titik A misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kelilingnya yaitu 12 satuan persegi. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana cara mencari luasnya. Nah, di sini yang sering menjadi permasalahan atau problem siswa sekolah dasar, tepatnya di siswa kelas rendah atau kelas 3 dan lain sebagainya, yang biasanya mencari luas akan dihitung semua kotak yang ada di dalam. Akan tetapi di sini kita ada perbedaan, yaitu di sini adalah setengah, 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 setengah. Jadi setengah dengan setengah kita gabungkan menjadi satu. Jadi hitungannya yaitu 1, 2, kemudian baru menghitung ke kotak yang utuh yaitu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, luas ini yaitu 8 persegi satuan, atau bisa kita cari dengan rumus yang ada di bawah ini.
Nah, rumus yang ada di bawah ini tadi yaitu I adalah interior. Interior adalah titik paku yang tidak terkena tali sisi yang menjadi sisi, itu adalah I. Misalnya di sini yaitu 1, 2, 3. Kemudian B yaitu batas. Batas di sini adalah paku yang terkena tali yang menjadi batas sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kemudian kita bisa menghitungnya. Kemudian 12 dibagi 2 yaitu 6 kurangi 1. 3 ditambah 6 yaitu 9. Kemudian dikurangi 1 yaitu 8. Jadi luasnya yaitu adalah 8 satuan persegi. Nah, itu adalah cara menghitung luas dengan rumus yang sudah ada, yaitu I plus B per 2 kurangi 1. Nah, itulah petunjuk penggunaan media keyboard, yaitu yang pertama, siapkan media keyboard dengan perlengkapannya seperti tali atau karet yang akan kita gunakan. Yang kedua yaitu kita bisa gambarkan pola gambar bangun datar dari tugas soal tugas sekolah atau yang lain. Kemudian yang ketiga kita bisa langsung menghitung keliling dan luasnya. Baik, itulah sedikit petunjuk penggunaan media keyboard. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.